semuanya, kali ini kita sedang berada di Museum Lapas Bancai, tepatnya di Jalan Bancai No. 8, Kota Bandung. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah museum ini. Yuk ikutin keseruan kita. Bancai merupakan penjara tingkat rendah, didirikan di abad ke-19. Keadaannya yang kotor, bobrok, dan tua. Di sana ada dua macam sel, yang satu untuk tahanan politik dan yang satu lagi untuk tahanan PPT. Rumah di Jalan Ciatel ini merupakan rumah terakhir yang menjadi pangkalan para intelektual muda dalam menggodok pemikiran kebangsaan Indonesia. Rumah ini juga dijadikan tempat penyelenggaraan kursus-kursus politik yang diberikan oleh Soekarno. Kota Bandung merupakan kota yang menyenangkan hati. Ketika aku pindah dari Jawa Timur ke daerah Jawa Barat ini, Pak Jokro telah mengusahakan tempat-tempatku menginap di rumah Tuan Haji Sunasi. Aku pergi lebih dulu tanpa Utari untuk mengantarkan tempat dan melihat-melihat kota. Rumah mana yang akan menjadikan tempat tinggal kami selama 4 tahun. Begitulah menurut pemikiranku di waktu itu. Aku merasa hawanya dingin dan wanitanya cantik-cantik. Kota Bandung dan aku dapat saling menarik dalam waktu yang singkat. Kemudian Soekarno menikah dengan Inggit Garmasih pada 1923. Untuk sementara pasangan Soekarno dan Inggit tinggal di rumah orang tua Inggit. Setelah itu mereka berpindah tempat dari beberapa lokasi di dalam kota Bandung. Awalnya ke Gang Jaksa di sebelah selatan Regenwork, lalu ke Godong 8 di Pudurwork, kemudian di Regre 22, sebelum akhirnya menetap di sebuah rumah panggung di Ciatel. Dan di sini ada foto Soekarno ketika remaja, dan ada pula koran terbitan Belanda yang memuat pengumuman kelulusan Soekarno dari HBS Surabaya. Dan yang di atas ini adalah foto orang tua Soekarno. Soekarno terlahir bernama Kusno Sosrodiharjo, merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulung Agung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya bernama Umar Said Cokro Aminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke HBS. Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java. Setamat dari HBS, Soekarno melanjutkan ke Teknik Huja School di Bandung atau yang sekarang ITB dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno mendirikan Elemen Study Club di Bandung. Kepedulian Soekarno kepada bangsa dan penentangannya terhadap kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme melahirkan konsep Marhainisme dan pendirian Partai Nasional Indonesia, yang terinspirasi dari kondisi seorang petani bernama Marhain di daerah Bandung yang tidak dapat meningkatkan taraf kehidupannya. PNI didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia yang diketuai oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penjara Bancai di Jalan Bancai merupakan penjara yang digunakan untuk menahan para pribumi yang melakukan tindakan kriminal dan tahanan politik. Presiden Soekarno ternyata pernah dipenjara selama 8 bulan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dia dikurung di penjara Bancai atas tuduhan pemberontakan dan dijerat pasal-pasal karet Hatjai Artikelen. Di penjara ini, Presiden Soekarno dikurung di dalam sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 meter kali 1,5 meter. Soekarno dan kawan-kawannya dituduh membuat perkumpulan dan pergerakan yang membahayakan pemerintahan Belanda di tanah air. Belanda juga menyeret Bung Karno ke penjara lantaran pemikirannya dianggap membahayakan bagi kekuasaan mereka di Indonesia. Sebelum divonis bersalah,
Bung Karno terlebih dahulu membacakan nota pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Indonesia menggugat, tak usah kami uraikan lagi bahwa proses ini adalah proses politik. Ia oleh karenanya di dalam pemeriksaannya tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik yang menjadi sifat dan asas pergerakan kami dan yang menjadi nyawa pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan kami. Masa kuliah dan pengembangan pemikiran politik Soekarno. Tahun 1921 ia mulai bersekolah di Bandung, yaitu adalah di THS, yaitu sekarang menjadi ITB. Kemudian tahun 1923 ia menikah dengan Irgit Garanansi. Kemudian tahun 1926 Soekarno mulai lulus dari THS oleh Belanda. Kemudian masa berpikir politik Soekarno yaitu dari 1927 ia mendirikan PNI untuk berorganisasi politiknya. Kemudian masa penangkapan dan dipenjara di Bancai ini dari tahun 1929 Soekarno ditangkap oleh Belanda. Kemudian tahun 1930 ia mulai disidang oleh Belanda pada tahun 1930. Kemudian Soekarno keluar dari penjara Bancai ini pada tahun 1931 karena mendapatkan potongan hukuman oleh Belanda. Adipati Wiranatakusuma II atau dalam kaum 1794 sampai 1929. Memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ke kota Bandung melakukan perjalanan bersama 3 orang. Kabupaten Dayakolot saat itu dipandang tidak layak huni karena dihadapkan cai, sehingga diputuskan untuk mencari permukiman baru. Perjalanan dari Dayakolot pertama kali berakhir di Cigalintu karena dinilai belum tepat. Dilanjutkan hingga ke wilayah Rancabadak dan dirasa tidak tepat juga. Raden Adipati Wiranatakusuma III atau Karanganyar 1829 sampai 1846 memiliki peran dalam meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang modern. Beliau mensyaratkan pentingnya pendidikan dan ide-ide keislaman serta tatanan pendidikan dan kesenian dalam masyarakat. Raden Adipati Wiranatakusuma IV atau dalam bintang 1846 sampai 1874. Selama pemerintahan dipegang oleh beliau, ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar Master Plan 1850 Kabupaten Bandung yang disebut Negorich Bandung. Tahun 1850 menyempurnakan pendopo Kabupaten Bandung dan Masjid Agung. Kemudian pada tahun 1866 memprakarsai pembangunan sekolah guru atau sekolah raja dan mendirikan sekolah untuk para menak. Kusuma Dilaga tahun 1874 sampai 1893 berhasil memajukan kehidupan ekonomi rakyat melalui koperasi. Beliau juga menginisiasi pembentukan Badan Amil Zakat dan cikal bakal koperasi dengan menggerakkan Rowis atau setingkat RW saat ini. Beliau juga menginisiasi pembangunan kawasan Braga dan membangun kereta api dari Bandung ke Surabaya dan menghidupkan perekonomian dengan membangun cikal bakal kawasan perdagangan yang sekarang dikenal dengan kawasan Pasar Baru. Hidupnya jalur kereta api Bandung-Surabaya mendukung pengembangan kawasan itu, karena stasiun kereta di Bandung berakhir di wilayah Pasar Baru. Raden Adipati Arya Martanegara 1893 sampai 1918 berhasil meningkatkan produksi kopi, memproduksi genteng, meningkatkan pergerakan penanaman ketela pohon, membuka dan memperluas daerah pesawahan, dan lain-lain.
Beliau mendapatkan penghargaan berupa bintang emas dan menerima tanda kehormatan Officer Crown Orde Van Siam. Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma V atau dalam Haji 1920 sampai 1931 atau 1935 sampai 1945. Setelah menjabat Bupati Kabupaten Bandung, jabatannya adalah 1. Anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 2. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada tahun 1956, Menteri Dalam Negeri mengalih tugaskan Raden Tumenggung Male Wiranata Kusuma pada saat kemudian untuk memajukan rakyat pada tahun 1956.